tiba-tiba muncul, entah dari mana, ngaku-ngaku Lord dan bisa ngendaliin dunia. Awalnya ya kita semua ketawa kan? Tapi yang terjadi setelahnya itu loh yang bikin banyak orang mikir ulang, sebenarnya siapa sih Lord Rangga ini? Dan kok bisa lelucon ini jadi kedengeran nyata banget? Coba bayangin deh, awal 2020, internet tiba-tiba ramai sama sosok pria dengan seragam yang unik banget ini. Dengan super pede, dia bilang PBB, NATO, bahkan Bank Dunia itu semua ada di bawah kendali dia. Klaimnya itu kan gila banget ya, sampai kita tuh nggak bisa buat nggak nonton. Awalnya sih ini cuma komedi. Benar-benar jadi meme instan, jadi hiburan yang pas banget di masa yang lagi nggak jelas. Tapi anehnya pas dunia mulai kacau balau itu, ucapan-ucapannya yang nyeleneh itu kok lama-lama kedengeran mirip sama berita utama ya? Nah, disinilah perubahannya dimulai. Dari yang tadinya cuma bahan ketawaan di internet, dia seolah-olah jadi kayak peramal modern. Momennya itu pas kejadian-kejadian besar di dunia mulai terjadi, dan anehnya, kok kayak ngikutin skenario yang pernah dia omongin. Dan ini nih yang bikin dia makin menarik. Dia tuh nggak pernah maksa orang buat percaya. Dia cuma bilang, kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Nanti juga waktu yang bakal buktiin. Justru sikapnya yang santai kayak gini yang bikin orang makin, penasaran. Beneran nggak sih ini orang? Oke, coba kita bandingin satu-satu ya. Dia ngomongin soal riset global. Nggak lama kemudian, pandemi COVID-19 beneran nge-lockdown seluruh dunia. Terus dia ngeramalin sistem ekonomi bakal runtuh. Dan apa yang kita rasain? Inflasi gila-gilaan, krisis rantai pasok di mana-mana. Dia juga nyebut soal kebangkitan kekuatan Asia, dan sekarang kita lihat BRICS makin ekspansif. Kebetulan? Bisa jadi. Tapi polanya ini kok rapi banget ya buat diabaikan gitu aja? Kecocokan antara omongan dia sama kenyataan, inilah yang akhirnya bikin kita semua mikir, ini tuh cuma rangkaian kebutuhan yang aneh banget? Atau jangan-jangan dia emang tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Nah, buat jawab itu, kita harus gali lebih dalam lagi. Kita harus lihat siapa sosok di balik personal Lord ini. Ya, untuk bisa ngerti ramalannya, kita harus kenal dulu sama orangnya. Yuk, kita coba putar waktu sedikit dan cari tahu, siapa sih sebenarnya pria di balik seragam nyentrik itu. Jadi, sebelum dikenal sebagai Lord Rangga, namanya adalah Edi Raharjo. Beda banget kan? Dari seorang pria yang katanya pendiam dari Brebes, jadi pemimpin global. Dari lulusan sekolah pertanian, jadi sekretaris jenderal Kekaisaran Dunia. Transformasinya ini 180 derajat. Sulit banget buat dipercaya. Perjalanan hidupnya juga penuh teka-teki. Dia lahir di desa biasa di Brebes. Pas remaja, katanya dia kutu buku banget, suka baca soal sejarah dan geopolitik, tapi penyendiri. Nah, setelah itu, dia ngilang bertahun-tahun. Nggak ada yang tahu dia kemana, ngapain. Tiba-tiba dia muncul lagi dengan identitas baru sebagai Lord Rangga, lengkap dengan misi globalnya. Dan yang paling aneh, panggung pertamanya di media itu bukan di forum PBB, tapi di acara TV yang bahas soal pertanian. Aneh kan? Awal yang nggak biasa banget buat seorang calon penguasa dunia. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya dia yakini, kenapa dia bisa sepede itu? Ternyata kepercayaan dirinya itu bukan omong kosong belaka. Paling nggak buat dia. Semuanya itu berakar dari sebuah filosofi yang cukup rumit, yang intinya mau nulis ulang semua sejarah dunia yang kita tahu. Pusat dari semua pemikirannya adalah konsep Sunda. Buat dia, Sunda itu bukan cuma suku atau wilayah. Itu artinya suci atau terang. Dia percaya kalau ini adalah asal-usul peradaban manusia yang paling murni, yang pertama kali ada di bumi. Jadi menurut dia, sejarah dunia itu kayak drama 3 babak. Babak pertama, ada peradaban asli yang hebat banget, pusatnya di Nusantara, yang dia sebut Sunda Atlantis. Babak kedua, sejarah ini dibajak sama elit global yang menciptakan dunia modern yang kita kenal sekarang. Nah, babak ketiga, ini yang lagi kita alamin, yaitu The Great Reset, di mana dunia katanya dipaksa untuk kembali ke sistem aslinya yang berpusat di Nusantara. Dan pemikirannya itu lebih jauh lagi dari sekedar sejarah. Dia juga percaya kalau semua aset dan kekayaan dunia, kayak emas dan lain-lain, itu sebetulnya disimpan secara rahasia di Indonesia. Dia juga bilang kalau dunia lagi bergerak ke tatanan dunia 3 poros yang baru. Dan yang pegang kuncinya, ya Sunda Empire. Bahkan, ini yang paling gila. Dia percaya waktu itu sendiri dikendalikan sama kalender Sunda. Jadi ini bukan cuma teori konspirasi biasa. Ini tuh pandangan utuh tentang realitas versi dia. Nah, di saat dunia kelihatannya makin mirip sama apa yang dia ramalkan, kisah Lord Rangga justru masuk ke babak terakhirnya, babak yang paling misterius.
Sesaat sebelum dia meninggal, di tengah situasi global yang makin panas, dia ninggalin satu pesan terakhir yang agak samar-samar. Tunggulah saat orbit dunia berbalik. Sebuah kalimat yang puitis ya, tapi juga bikin para pengikutnya bertanya-tanya. Maksudnya apa? Apalagi yang bakal terjadi? Dan di akhir tahun 2022, Lord Rangga meninggal dunia. Beritanya datang kayak petir di siang bolong. Tiba-tiba banget. Nggak ada kabar sakit sebelumnya, nggak ada penjelasan resmi. Dia seolah-olah lenyap begitu aja, ninggalin ruang kosong yang langsung diisi sama berbagai macam spekulasi. Tentu aja para pengikutnya mencoba cari penjelasan sendiri. Ada yang bilang misinya udah selesai, jadi dia diambil kembali ke dimensi lain. Ada juga yang curiga dia dibungkam karena udah terlalu banyak ngebocorin rahasia para elit. Atau jangan-jangan ini cuma strategi aja. Dia diposisikan ulang, ditarik dari panggung publik karena pengaruhnya udah terlalu besar. Pada akhirnya, pertanyaannya tetap sama. Jadi, siapa dia sebenarnya? Seorang penghibur? Seorang peramal? Atau jangan-jangan dia cuma cerminan dari zaman kita yang lagi kacau ini? Mungkin dia adalah sosok yang kita butuhkan di momen itu. Sosok yang maksa kita buat mempertanyakan lagi semua hal yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kepastian. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.